Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 PMC kelas RA. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai brute force algoritma. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Pertama ada Ahmad Dafa Armanda, kedua ada Fena, ketiga ada saya sendiri Emita Imansyah, keempat ada Muhammad Mukti, kelima ada Restu Albarokah, keenam ada Cindy Alvina. Pada brute force algoritma ini kita terdapat 6 pembahasan. Yang pertama ada definisi, kedua karakteristik, ketiga advantage dan disadvantage, keempat ada cara kerja, kelima ada contoh program dan pengaplikasian dalam kehidupan, keenam ada latihan. Apa sih brute force algoritma itu? Brute force algoritma adalah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan masalah berdasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang diberikan. Menyelesaikan masalah dengan sangat sederhana dan langsung dan jelas. Algoritma brute force sebenarnya bukanlah algoritma yang cerdas dan mangkus atau efisien, karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar atau banyak dalam penyelesaiannya, dan tentu saja membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Kadang-kadang, algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naive algorithm. Uh, Terus, algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu. Tapi kalau mencari pola-pola dasar, keteraturan, atau trik-trik khusus, biasanya dapat membantu untuk menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mangkus lagi. Untuk persoalan-persoalan yang kecil, kesederhanaan brute force lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Terus, meskipun brute force bukan merupakan teknik pemecahan masalah yang mangkus, namun teknik brute force dapat diterapkan pada sebagian besar persoalan. Bayangkan, sangat sulit menemukan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan teknik brute force, tapi ada masalah yang hanya dapat dipecahkan secara brute force. Cara kerja brute force algoritma. Yang pertama itu enumerasi setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Terus yang kedua itu evaluasi setiap kemungkinan solusi dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Yang ketiga, bila pencarian solusi berakhir, umumkan solusi terbaik. Nah, di slide udah ada contoh program dari algoritma brute force. Dari contoh program di slide, logika dari coding pemrogramannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada include stdio.h. Itu digunakan itu sebagai fungsi untuk input-output package yang jika kita gunakan untuk fungsi standar input atau output. Jika kita tidak menggunakan fungsi ini atau library ini, kita tidak bisa menggunakan perintah-perintah input atau output pada program kita. Terus selanjutnya ada include chonio.h. Itu digunakan untuk mengkoneksikan pernyataan clear screen atau yang biasa di program ditulis CLR, SCR. Terus kalau kita nggak menggunakan include.chonio.h ini, kita tidak bisa menggunakan fungsi prototype seperti go to xy, buka tutup kurung, clear screen, dan clear Oreo. Terus selanjutnya ada include iostream. Iostream ini digunakan untuk menyimpan dari inputan yang kita masukkan. Selanjutnya ada void prima, buka tutup kurung, dan short, buka tutup kurung, titik koma. Itu digunakan untuk mendefinisikan prosedur yang kita lakukan untuk menghitung bilangan prima dan mensorting bilangan prima tersebut. Selanjutnya ada fungsi main, buka tutup kurung, sama ada kurung kurawal. Itu digunakan untuk main prosedur yang fungsinya itu seperti public.static.void.main pada pemrograman Java. Selanjutnya ada star. Star ini biasanya kita selalu gunakan untuk identitas blok pernyataan yang nantinya akan dipanggil oleh program ketika program tersebut dieksekusi. Selanjutnya int x titik koma.
itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel X yang bertipe integer atau sama dengan bilangan bulat. Selanjutnya di slide ada fungsi printf. Printf ini digunakan untuk mencetak ulang yang ada di tanda kutip. Seperti di contoh di slide itu adalah printf algoritma brute force. Maka nanti pada outputnya akan menghasilkan tulisan algoritma brute force juga. Lalu ada garing N, itu untuk tulisan utama yang dicetak atau jedanya sama dengan enter. Selanjutnya ada slash T, itu untuk tulisan utama yang dicetak menjorok ke dalam atau tab saat dieksekusi atau hasil dari outputnya. Lalu ada fungsi scanf, itu digunakan untuk menyimpan angka yang kita input ketika program sedang dieksekusi. Ada fungsi %d, itu untuk mengartikan data inputan yang akan ditampilkan dalam bentuk desimal. Dan fungsi simbol dan X mengartikan data inputan itu akan disimpan sementara pada variabel X. Selanjutnya ada fungsi switch X pakai kurung pelawal di belakangnya, itu untuk kondisi percabangan dalam program. Di mana pilihannya terdapat pada case-case yang ada di slide, yaitu terdapat 2 case. Yang case pertama adalah prima go to star, itu sebagai pilihan pertama dari percabangan dalam program ini, yang dimana program ini akan mengeksekusi blok prosedur prima. Lalu ada case 2, short go to star, itu untuk percabangan pilihan kedua. Lalu yang terakhir ada case 3 atau return 0, itu untuk pilihan percabangan terakhir yang dimana program akan berhenti mengeksekusi jika kita memasukkan pilihan terhadap kondisi ini. Selanjutnya ada void prima, itu untuk prosedur prima yang digunakan untuk mencari bilangan prima. Lalu ada fungsi for j sama dengan 2, bla bla bla, itu seperti yang bisa dilihat di slide ya, yang di bawah printf bilangan prima. Itu digunakan sebagai kondisi percabangan dengan ketentuan tertentu, seperti yang tertera di slide. Lalu ada if, bla bla bla, yang seperti di slide, itu untuk pernyataan if ini digunakan untuk kondisi percabangan dengan ketentuan yang jika hasilnya sesuai dengan yang kita minta atau kita tentukan. Oke, selanjutnya ada void sort. Pernyataan ini merupakan prosedur sort yang digunakan untuk mensortir bilangan atau mengurutkan. Lalu if, jika i tidak sama dengan n kurang 1, merupakan pernyataan dari inti prosedur sort, digunakan untuk mensortir bilangan yang telah kita masukkan. Lalu ada get, berguna untuk membaca sebuah karakter. Bisa juga membaca sebuah tombol. Get tidak akan menampilkan karakter dari tombol yang ditekan. Get bisa pula digunakan untuk menunggu sembarang tombol ditekan. Maka, dari hasil sorting dapat terlihat pada layar program. Selanjutnya, pengaplikasian dari brute force. Biasanya metode ini sering digunakan oleh para peretas untuk menyusup masuk dengan cara mencoba berbagai algoritma, mulai dari huruf, angka, dan simbol untuk menghasilkan kata sandi. Biasanya para peretas mempunyai daftar kata dalam jumlah banyak untuk memungkinkan menebak kata sandi pada serangannya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari algoritma brute force ini sendiri. Untuk kelebihannya sendiri untuk kelebihan dari algoritma brute force ini karena merupakan sebuah algoritma yang memecahkan masalah secara jelas dan melalui banyak opini atau pilihan, maka algoritma brute force ini merupakan sebuah metode pemecahan masalah logis yang memiliki kemampuan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan baik, di mana dengan mempertimbangkan banyak opsi, metode algoritma brute force ini mampu untuk menyaring satu dari sekian banyak solusi atau opsi yang ditawarkan, sehingga proses pemecahan masalah yang dilakukan akan menjadi lebih baik dan juga lebih optimal. Dan hampir semua masalah yang dipecahkan dengan menggunakan metode algoritma brute force ini berjalan dengan baik. Dan selanjutnya untuk kelemahan dari algoritma brute force ini sendiri yaitu
meskipun memiliki kelebihan yang disebutkan tadi, pemecahan masalah yang mampu berjalan dengan baik dan juga sempurna, algoritma brute force ini sangat sulit untuk digunakan pada kebutuhan pemecahan masalah yang cepat, di mana hal ini disebabkan karena algoritma brute force ini membutuhkan kumpulan banyak opsi terlebih dahulu sebelum dieksekusi, dan hal ini membuat pertimbangan dalam memilih opsi akan menjadi lebih lambat. Sekian untuk materi kelebihan dan kelemahan dari algoritma brute force ini. Untuk latihan bisa Mungkin- dibaca aja. Baiklah, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Ada sedikit kutipan buat motivasi untuk kita semua. When it doubt, use brute force. Can come done. Thank you. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.